إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan juga salat tarawih rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Dan insyaallah kita akan bersama sahabat Malik ibn Huwairits dan juga teman-temannya yang mengikuti daurah belajar selama 20 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Direktur Imam Bukhari nomor 628 dan juga Imam Muslim nomor 674 rahimahullahu jami'an dari sahabat Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Atainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabibatun mutaqaribun faqamna 'indahu 20 lailatan. Kami pernah datang menjumpai Rasulullah SAW wa nahnu syababatun mutaqaribun, dan umur kami itu sebaya, masih sama-sama muda. Mereka adalah para pemuda, para orang tua yang belum lama menjadi orang tua, dan umur mereka sebaya. Kami berada bersama Rasulullah SAW selama 20 hari. Fadhanna anna ishtaqna ahlana. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyangka bahwasanya kami sudah rindu dengan keluarga kami. Wasa'alna amman tarakna min ahlina. Dan beliau pun bertanya kepada kami, wasa'alana amman tarakna min ahlina. Beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Fa'akhbarnahu, maka kami pun menceritakan keluarga kami kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat penyayang, pengasih, lembut. Maka beliau bersabda kepada kami, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, dan tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkan ilmu kepada mereka. Wa'muruhum, dan perintahkanlah mereka untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan salat. Wa idza hadaratis salat, dan apabila waktu salat telah tiba, falyu'adzin lahum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Tsummal ya'ummakum akbarukum, kemudian yang menjadi imam salat kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian. Orang yang paling tua di antara kalian. Ikhwatul Islam wa rahimani Allah wa ikum jami'an. Dan
sepenggal kisah Malik ibn Huwairits dan juga teman-temannya radhiyallahu anhu ajma'in di sini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya pada dasarnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Yang saat ini kita niku skecol, penak. Ya, justru ilmu yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi ilmu. Wong dhewe sakmono wae oke sing mlayu. Ora gelem sih nah. Itu loh. Ya, ditekani ilmu malah melayu. Makanya ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu ajma'in di dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Umar dengan tetangganya itu bergantian. Sedino makan, sedino orang. Pas tidak berangkat, kerja ngopeni ladang, ngopeni ternak. Ya, jadi gantian sama tetangganya. Hari ini sahabat Umar yang berangkat dengan keluarga, maka tetangganya yang ngopeni gawiane sahabat Umar yang mengembalakan binatang ternaknya, yang ngurusi ladangnya. Hari berikutnya tetangganya yang berangkat radhiyallahu anhu, maka yang ngopeni ternak-ternak tetangganya dan juga ngopeni ladangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai seperti itu. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ya kita masih bisa belajar dengan baik dan tidak perlu jauh-jauh melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bahwasanya hadis ini merupakan dalil untuk sebuah event-event seperti daurah, pelatihan, ya, di mana itu membutuhkan waktu yang intensif dalam kurun waktu yang cukup lama. Lihat 20 hari. Malik ibn Huwairits radhiyallahu anhu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian mereka itu bisa belajar secara maksimal dari Nabi alaihi salatu wasallam, bisa mendengarkan langsung hadis-hadis yang beliau sampaikan. Di sisi lain mereka radhiyallahu anhu ajma'in juga bisa menyaksikan langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan syariat Islam, menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari beliau alaihi salatu wasallam. Belajar ilmu juga belajar akhlak, belajar ilmu juga belajar adab. Bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah SAW. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya 20 hari dirasa cukup. Jadi yang dipelajari bukan hanya ilmu saja. Ya, kalau ketemu cuma sepisan guru dalam durasi waktu 1 jam atau lebih sedikit, itu saja hanya sepekan sekali, mungkin belum bisa. Apalagi ngajinya obrolan, ya. Maka dari itu perlu intensif 20 hari dilakukan, dijalani oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhum untuk bertafaqquh fiddin dan untuk beriqtidah, mengikuti meneladani akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Jadi apa? Menggabungkan antara ilmu dan amal, antara teori dan praktek. Jadi penting model pendidikan yang seperti ini, model ya pendidikan yang seperti ini. Makanya mohon maaf, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, model pendidikan agama yang paling ideal adalah model pesantren. Model pesantren. Bagaimana seorang peserta didik, seorang santri bukan hanya belajar tentang teori-teori saja,
tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab para ulama saja, tapi secara langsung para santri itu belajar kehidupan bersama kiainya, mengambil pengalaman dari para gurunya, bisa melihat langsung bagaimana sikap, akhlak, kepribadian guru-guru mereka ini. Tapi sayangnya, ya, terkadang sekarang ini ada batas antara santri dengan kiai, antara santri dengan ustaz, antara santri dengan guru. Sehingga sekarang ini, ya, karena orientasinya sudah berubah, hanya melihat angka-angka yang tercatat dan tertulis di buku rapor-rapor, sehingga kadang pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan adab kadang dilupakan, kadang terlupakan. Lebih-lebih lagi, nyuwun saya mohon maaf, dan ini kami sadari, kami mungkin ataupun mungkin sebagian guru, sebagian ustaz belum bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk santri-santrinya, malah justru mungkin sebaliknya. Makanya kita lihat kalau model pesantren dulu luar biasa, bagaimana kedekatan santri dengan kiai. Bahkan santri itu ketika pulang naik ngajar yuk plak persis apa sih di rumah ke sama kiai ini, ya, betul-betul kepribadiannya itu, bahkan cara ngomongnya itu kadang ditiru, cara berjalannya kadang ditiru, bahkan cara DM-nya itu kadang ditiru. Jadi model pendidikan pesantren itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu dan juga teman-temannya radhiyallahu anhu itu nyantri 20 hari. 20 hari. Kemudian ikhwatul Islam wa fiddin rahimani Allah wa jami'an, ini dalam rangka apa? Untuk menggabungkan antara teori dan praktek sekaligus, ilmu dan amaliyah sekaligus. Kemudian faedah yang ketiga adalah kepekaan dan kasih sayang serta perhatian Rasulullah SAW terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Seorang guru, seorang ustadz itu harus punya kepekaan yang bagus, bisa melihat, bisa membaca, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak didiknya, oleh peserta didiknya, oleh santri-santrinya. Gak masa bodoh, gak acuh, ya, gak sayus mogo, ya, karang mulai, do, gak gitu. Lihatlah Rasulullah SAW betapa beliau itu begitu peka terhadap kondisi para sahabat yang berajmain. Dikatakan yang Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu seolah-olah beliau tahu kerinduan kami terhadap keluarga kami. Akhirnya ditanyalah kami oleh beliau tentang bagaimana kabar keluarga ini. Jarang guru itu saiki nakoke bapak ibune si santri, si murid, si peserta didik. Piye do nang omah, piye bapak ibu sehat to, adik-adik piye, masmu saiki nang ndi. Jarang komunikasi kayak gitu. Jarang. Jarang ditanya gitu. Ya boro-boro lakone kaya ngono kuwi. Diundang dijak ngobrol wae kadang jarang sekali. Makanya inilah untuk membangun kedekatan antara seorang guru dengan seorang murid itu penting, dan itu sangat-sangat berkurang di zaman kita sekarang. Kalau dulu masya Allah kita itu sama guru-guru kita itu ceria banget. Kadang dijajake, kadang makanan kantin bareng. Nah, saiki jarang. Ya jarang. Yang peserta didik santri kok duduk bareng, makan bareng nang kantin, kalau guru ini jarang. Ya jarang. Kedekatan. Rasulullah SAW betul-betul paham bagaimana ya perasaan Malik bin Huwairits dan teman-temannya radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian ikhwatul Islam wa fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi watak yang hadap karakter, akhlak
yang harus dimiliki seorang pendidik adalah ar-rahmatu war-rifq. Ini Pak faedah yang berikutnya. Harus memiliki rasa sayang dan juga lemah lembut. Ini penting, ya. Ini penting. Bagaimana seorang guru itu kok bersikap kasar, perilakunya keras, mestilah disenangi orang murid, mungkin. Tapi guru itu penyayang, perhatian, pengasih, lemah lembut, suka tanya, insya Allah disukai sama murid-muridnya. Gerapya kan gitu kan, insya Allah dihargai dan dihormati sama murid-muridnya. Tapi kalau enggak, ya sudah jauh, seolah-olah ada jurang yang memisahkan antara guru dan murid. Kemudian pada yang berikutnya adalah perintah untuk mengajarkan ilmu. Semangat untuk menyebarkan ilmu. Bagaimana Nabi SAW ketika memerintahkan Malik bin Huwairits dan teman-temannya radhiyallahu anhum untuk pulang, tidak lupa beliau berpesan, ajarkan ilmu kepada penduduk kampung, pada keluarga. Ini mengajarkan ilmu, penting menyebarkan ilmu. Kemudian poin yang berikutnya adalah kewajiban melaksanakan sholat, mendirikan sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, ini jelas paten sudah. Bagaimana kita itu dituntut untuk melaksanakan, untuk mendirikan sholat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya sudah selayaknya sebagai seorang muslimah membaca dan juga mengilmui, mengetahui tata cara sholat menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasa karmidi. Dan alhamdulillah sudah banyak kitab buku yang menjelaskan tentang hal tersebut dan sudah diterjemahkan. Kemudian faedah yang sebelum terakhir adalah kewajiban mengumandangkan adzan ketika datang waktu sholat. Jadi adzan itu dikumandangkan sebagai pertanda waktu sholat telah tiba. Itu saja. Makanya kalau ada adzan yang dikumandangkan bukan untuk sholat, nah itu perlu dikoreksi, perlu diteliti. Ada dalilnya atau tidak? Ada tuntunannya atau tidak? Ada aturannya atau tidak? Karena terkadang kumandang adzan itu terdengar bukan untuk memanggil orang sholat, tapi untuk hal-hal yang lain. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu kan sudah berusaha untuk menemukan adzan ini, untuk mendapatkan adzan ini. Ya, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu untuk manggil orang ke masjid sholat berjamaah ini kan gowo. Ada yang usul pakai lonceng, ada yang usul pakai trompet, ada yang usul pakai api, ya, gitu kayak kembang api itu. Semuanya ditolak oleh Nabi SAW sampai Allah mengilhamkan kepada Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain tentang lafaz adzan. Sudah diusahakan, ini kok malah diselewengkan untuk hal-hal yang selain sholat. Jadi adzan itu dikumandangkan sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Dan seorang muadzin harus amanah, harus dapat dipercaya mengumandangkan adzan tepat waktu. Orang mungkin masalah apa meneh teng sasi Ramadan, ngumandangkan adzan, adzan telat, bahaya. Di sini ya bahaya. Telat adzan subuh bahaya, di sini adzan maghrib ya bahaya. Bisa menjadikan puasa orang-orang itu batal. Siapa yang bertanggung jawab? Muadzin. Maka seorang muadzin itu muktaman, harus orang yang terpercaya, betul-betul memperhatikan waktu masuknya sholat. Kemudian yang terakhir adalah aturan dalam menentukan siapa yang menjadi imam. Di sini Rasulullah SAW
menunjuk bahwasanya yang menjadi imam di antara kalian adalah akbarukum, fal ya ummakum akbarukum. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kalian. Kenapa? Karena mereka masuk Islamnya bareng sama-sama, mereka juga keilmuannya sama karena pondok-pondok 20 hari di tempat di tarbiyah Rasulullah SAW. Maka tidak ada pilihan yang lain kecuali kategori yang ketiga itu dari usia. Kan urutannya gitu, orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian kalau sama, maka yang paling menguasai fikih, menguasai ilmu agama, entah itu bacaan Qur'annya, entah itu fikih sholatnya. Kemudian kalau sama, berarti yang paling tua. Di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita semua agar kita menghormati orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua. Baik itu tua usianya, tua pengalamannya, atau tua ilmunya. Kalau tua ilmunya, laisa minna man lam yuwaqqir saghira kabirana, la walam man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana walam ya'rif li alimina haqqahu. Tidak termasuk orang yang mengikuti ajaranku, yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, dan tidak memiliki dan tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari Malik Ibn Huwairits dan juga teman-temannya yang nyantri selama 20 hari bersama Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sedikiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat itu belum tak tahu tak kira sebenarnya. Nanti cari lagi. Jenengan, saya juga pernah baca itu, Pak. Bentar, Mas. Pernah baca. Jenengan kelingan redaksinya baca. Redaksinya, tapi itu cuma terjemahan, Pak. Iya, makanya redaksinya. Jadi ini ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah yang sedang bersama dengan sahabat yang lain membawa anggur. Buah anggur. Ya Rasulullah, ini beri hadiah untuk Anda gitu. Langsung Rasulullah makan satu, makan lagi, makan lagi gitu. Anggur gitu. Sampai habis gitu. Setelah sahabat pergi, orang itu pergi, sahabatnya udah tanya. Kalau adzan untuk musibah itu angin itu hujan berarti tidak. Azan Hujan. Gak ada aturannya. Jangan lebat azan gitu, musibah azan. Saya dulu gitu. Oke, saya dulu kecilnya agak gitu. Benar, kalau diajarin apa diajarin gitu. Hujan lebat, angin kencang, azan azan. Ada ngetan gitu. Nggak ada tuntunan, nggak ada aturan. Alhamdulillah. Betul? Untuk sholat kemudian khilaf di kalangan para ulama untuk ngazani bayi yang baru lahir. Ya, ngazani untuk bayi yang baru lahir. Tapi hadisnya ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Yang mengamalkan menganggap hadis itu hasan. Ya, yang tidak mengamalkan menganggap itu hadis itu dhaif. Yang kuat Podo-podo. Arep ngamalke monggo, nek enggak mengamalkan monggo. Sing ngerenek dalil yang jelas-jelas para ulama itu enggak khilaf adalah iqamah. Mengiqamati telinga di diri itu enggak ada. Yang ada cuma mengadzan aja gitu. Adapun mengiqamati enggak ada. Jadi khilafnya di adzan. Kalau iqamat para ulama kata enggak ada syariat. Kadang kita kebablasan itu adzan di iqamat. Kalau mau mengamalkan mengadzani bayi ya monggo. Kalaupun tidak pun enggak apa-apa. Tapi kalau iqamat tidak sama sekali.
Jadi ada dengan